Halo anak-anak semua, anak-anak ekskul ibu ya. Kita pertama untuk kuliner, kita akan membuat mie bayam ya. Ini ada tepung terigu 500 gram, ini ada telur 2 butir, ada bayam, lalu ada garam 1,5 sendok teh. Jadi kalau misalnya kalian memakai tepungnya hanya 250 gram, cukup dengan 1 butir telur saja ya. Mari kita mulai. Pertama yang kita lakukan adalah memblender bayam ini agar menjadi sari bayam ya, yang akan kita masukkan ke dalam tepung nantinya. Oke, let me start. Oke, kita masukkan bayam tadi ke dalam blender. Buat anak-anak ibu yang mungkin tidak ada blender, itu bisa kalian tumbuk ya, pakai tumbukan baru nanti disaring. Yang penting kita mendapat sari pati bayamnya agar mie-nya itu bisa menjadi warna hijau. Nah, ibu pakai tangan saja, tangan ibu sudah ibu cuci. Oke, lalu yang kita lakukan adalah kasih sekitar 250 ml air. Blender ya. Oke, setelah kita blender, lanjut kita saring ya. Jadi yang dipakai nanti adalah airnya ya, supaya mie-nya jadi warna hijau alami dari bayam. Bayam itu mengandung zat besi ya nak, itu sangat sehat untuk dikonsumsi. Karena kita adalah mengkonsumsi VG ya, sekolah kita, jadi kita buat mie yang mengandung banyak vitamin ya dari bayam dan mengandung zat besi. Oke, ini kita ambil sari-sarinya. Nanti air bayam yang dimasukkan ke tepung itu tidak semua ya, perlahan-lahan. Ini kita tekan dulu pakai spatula. Tepung terigu tadi kita masukkan ke wadah yang lebih besar ya, agar gampang untuk mengadonnya. Kita masukkan 1,5 sendok ya garam. Nah, telur yang digunakan tadi ya, kalau kalian 250 gram tepung cukup 1, kalau 500 gram itu 2 telur ya, supaya gampang mengulennya. Kita kocok halus ya. Setelah itu masukkan ke adonan tepungnya. Oke, setelah itu kita aduk menggunakan spatula sementara, nanti bisa kita uleni pakai tangan. Jadi saran ibu, kalau kita nanti rencananya mau kita jual, itu memakai sarung tangan. Tapi kalau untuk dikonsumsi sendiri bisa memakai tangan, tapi dengan kuku yang sudah terpotong dan sudah mencuci tangan terlebih dahulu ya. Oke, ini kita uleni sampai telur tadi tercampur rata. Karena ibu sudah cuci tangan sebelumnya, jadi tidak perlu memakai sarung tangan ya. Nanti kalau misalnya kita praktek di sekolah wajib menggunakan sarung tangan. Oke, setelah bercampur rata dengan tepung,
Barulah kita masukkan si sari pati bayam tadi perlahan-lahan ya, jangan semua. Diaduk kembali. Sekarang kita menggunakan tangan kita karena adonannya sudah cukup agak keras ya, kita butuh memakai tangan ya. Ini tangan ibu sudah dicuci, adonannya ditekan seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan ampia kalau ada mesinnya ya, mesin pembuat mie, atau menggunakan kayu penggiling ini ya. Jadi kalau yang anak-anak ibu tidak punya alat untuk pembuat mie-nya, bisa memakai penggiling kayu. Oke, setelah kita pipihkan seperti ini, bagi anak-anak ibu yang menggunakan mesin mie, karena kebetulan ibu pakai mesin mie, di ukuran pertamanya pakai nomor 1 yang paling besar dulu ya. Sudah. Nah, ini kita ratakan supaya mesinnya nanti rata. Baru kita ke nomor 2. Masih di nomor 2 ya. Oke, baru kita lanjut ke nomor 3. Ini masih tebal ya, coba kita sampai nomor 5 ya. Pelan-pelan. Hasilnya seperti ini. Ini sepertinya sudah bisa ya, sampai ke nomor 5. Setelah dipipihkan seperti ini, saran ibu ditambahin tepung ya, supaya waktu pembentukan mie-nya dia tidak lengket. Nanti jadi akan seperti ini ya. Mie-nya sudah jadi. Ditaburi tepung tapioka lagi ya, supaya tidak lengket. Oke, ibu akan mempraktekkan bagaimana kalau menggunakan mesin, bukan mesin ya, kalau menggunakan alat penggiling ini ya, kayu. Tadi dipipihkan dulu, lalu kalian ratakan seperti ini, ditekan ya, perlahan-lahan. Kalau misalnya masih lengket, gunakan tepung tapioka ya. Ya, meja ini memang udah ibu sterilkan, sudah dilap bersih ya, baru bisa adonannya ditaruh di tepung. Ini ditekan sampai tipis ya nak.
Ini sudah pipih, udah tipis ya. Kalau menggunakan mesin tadi bisa ke angka 5 atau ke 6 ya. Nah, sekarang kalau menggunakan penggiling tipisnya seperti ini ya. Sudah bisa kalian langsung lipat lalu dipotong-potong. Lipat 3 aja ya, tambahkan tepung lalu dipotong-potong pelan-pelan seperti ini ya. Tapi jangan ditekan ya nak, nanti dia tidak berbentuk. Sesuai selera, mau yang mie-nya tebal apa yang kecil-kecil ya. Setelah dipotong-potong, tabur lagi tepung tapioka, lalu dipisah-pisah ya. Ini mungkin agak tebal ya, bedanya sama menggunakan mesin. Kalau mesin itu rata, dia sama besarnya ya. Nah, kalau dipotong-potong ada yang besar ada yang kecil. Kalau tidak menggunakan mesin ya, tapi karena kita masih baru membuat mungkin dan masih sekalian sendiri-sendiri di rumah, mungkin tidak bisa, ada juga yang tidak mempunyai alat ya, tapi tetap ini bisa kita gunakan. Namun nanti kalian bisa potong tipis-tipis ya, kalau kalian bisa tipis-tipis bisa. Oke, jadi nah ini semua hasil mie yang dibuat tadi ya. Ini adalah mie bayam. Jadi ya, selamat mencoba. Terima kasih. Nah, ini mie yang tadi yang setelah kita buat, Ibu coba merebusnya dan ternyata kenyal. Jadi ya nak, jadi sarannya karena tadi menggunakan tepung tapioka, pertama itu ini 2 kali ya, 2 kali pengerebusan. Pertama diaduk dulu yang masakan pertama, ini udah yang kedua kali, lalu kalian saring. Nah, setelah itu baru dimasak ulang. Jadinya seperti ini, kenyal ya. Tada, jadi juga mie-nya. Nanti bisa kalian coba di rumah, setelah dibuat langsung kalian konsumsi ya. Bisa dicampur dengan kari atau dengan tahu atau telur, bisa ya, sehat. Mie buatan sendiri. Ini setelah mendidih nanti diangkat lalu ditiriskan.